Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yang saya tambahkan adalah masalah ekonomi atau kondisi keuangan. Ini harus terbuka juga, terutama pada aslinya sih bukan terbuka dalam arti berapa penghasilan suami, berapa kekayaannya dan berapa tabungannya, tidak. Tetapi terbuka dalam konteks kemampuan suami untuk memberikan nafkah bulanan. Jadi wabima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki itu memberikan nafkah dari sebagian hartanya, tidak semua, karena tanggung jawab laki-laki bukan cuma istrinya. Kalau dia punya adik perempuan, yatim piatu, dia tetap bertanggung jawab membiayai adik perempuannya ini. Kalau dia kemudian misalnya memiliki ibu sudah tua, renta, nggak punya penghasilan, miskin, dia tetap harus mengeluarkan dana untuk merawat ibunya ini. Jadi istri juga jangan menjadi penguasa harta suami gitu loh. Tapi tentu saja ini min amwalim, dari sebagian hartanya ini diperuntukkan pada laki-laki yang hartanya berkecukupan. Ya kalau cuma UMR kok, kata Ustadz itu jangan berikan semua sama itu, hanya sebagian, ya bubar no, semuanya aja masih kurang apalagi cuma sebagian. Jadi meletakkan dalilnya juga harus tepat. Nah, ini agar jangan sampai terjadi besar pasak daripada tiang. Hanya hidup berpura-pura, kayaknya nikmat tapi semuanya utangan gitu. Ada loh Pak, ya Allah, semua yang dipakai ternyata utangan. Rumah yang ditempati KPR 15 tahun, mobilnya cicilan 5 tahun, motornya 3 tahun, laptopnya 1 tahun. Bahkan rice cookernya aja juga kredit 3 bulan coba. Itu begitu mau selesai cicilan, pihak yang mau ngasih kreditan udah ngebel lagi, Pak ini udah mau selesai, mau ngambil lagi ya, gitu loh. Udah seumur hidup hanya untuk bayar cicilan-cicilan yang seperti itu karena gaya hidup. Kondisi keuangan yang perlu kita pahami di sini adalah mengukur kemampuan kita sehingga membedakan antara keinginan dengan kebutuhannya menjadi mudah dilakukan. Gitu. Nah, terakhir baru kita katakan itu. Fama katsat ma'i isrina sana lam aibu 'alaiha syai'an wa ma ghadabtu 'alaiha qattu. Maka dia, istri saya itu, kata Syalqodi, ma'i tinggal bersamaku isrina sana selama 20 tahun. Kenapa bukan 21, 25? Karena meninggal dunia. Nah, dia menjadi istriku itu 20 tahun. Lama ibu alaiha syai'an, aku belum pernah mencela dia satu kali pun. Wa ma ghadabtu alaihi qattu, dan aku belum pernah marah sekalipun kepadanya. Jadi, jangan sampai nanti Anda terprovokasi pada dalil yang salah. Karena ada suami atau istri nanya kepada saya, Ustadz, kami sudah menikah 15 tahun dan belum pernah bertengkar. Apa rumah tangga salah? Kata temen, pertengkaran itu bumbu kehidupan. Jadi kalau nggak pernah bertengkar, kayaknya kayak bumbunya kayak kurang gitu. Itu kan kata temenmu yang suka bertengkar, maka ngomong begitu gitu loh. Ya, jadi kalau kita nanti ada pertengkaran, ada masalah, kita ngomong ya wajar lah, namanya suami istri juga ada masalah, ada pertengkaran, itu bumbu. Tapi bukan berarti yang tidak bertengkar itu salah. Jadi kayaknya kalau saya nggak bertengkar berarti salah, berarti harus menciptakan pertengkaran gitu loh. Enggak, nanti bukan hanya Surah Al-Qadhi, Imam Ahmad juga mengatakan begitu. Saya tinggal bersama istri saya 20 tahun dan belum pernah bertengkar dengan dia. Jadi rumah tangga yang tidak bertengkar itu mungkin diwujudkan ketika komunikasinya sudah berjalan baik sejak malam pertama. Gitu loh. Kecuali tidak bertengkar tapi Anda makan hati, tahu-tahu kurus tanpa diet, lah itu baru nggak bertengkar tapi makan hati. Tapi kalau Anda bahagia ya jangan memunculkan pertengkaran. Itu menandakan Anda sudah punya komunikasi tingkat tinggi dengan suami. Kalimatnya kan begitu. Saya menikah 20 tahun, dia tinggal bersama saya 20 tahun. Selama itu saya belum pernah mencela dia, saya belum pernah marah kepadanya. Itu menunjukkan bahwa tidak harus terjadi pertengkaran pada rumah tangga yang punya kualitas komunikasi yang bagus gitu. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.